Halo anak-anakku sekelas Pulus, selamat pagi berkah dalam. Di Panser Hati, hidup Saint Yosef. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Bu Retno dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama, yaitu materi kompetensi dasar atau KD 3.1, memahami konsep berpikir kronologi, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah, atau yang terangkum dalam bab 1, manusia dan sejarah. Apakah anak-anak kelas 10 sudah siap? Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama, kronologi. Apa arti kronologi? Anak-anak kemarin sudah membacanya dalam PowerPoint bahwa mempelajari peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Runtut, teratur, dan berkesinambungan. Nah, contohnya apa anak-anak? Misalnya tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian tahun berikutnya, tahun 1512, Portugis telah berhasil menduduki Maluku. Kemudian perkembangan waktu berikutnya, tahun 1521, Spanyol tiba juga di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Del Cano. Kemudian tahun 1529 dilakukanlah perjanjian Saragossa antara siapa? Portugis dan Spanyol yang bersama ada di Kepulauan Maluku. Itu anak-anak tentang kronologi. Sudah urut ya waktunya dan peristiwanya. Kemudian yang kedua, konsep berpikir sinkronik. Apakah itu? Yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kemudian arti berikutnya bisa memahami suatu peristiwa di suatu tempat dalam kurun waktu yang sama. Jadi Bu Retno ulang, sinkronik tadi adalah berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Dan memahami suatu peristiwa di suatu tempat dalam kurun waktu yang sama. Ciri-cirinya, pertama, horizontal. Kedua, lebih serius. Yang ketiga, sistematis yang tinggi. Yang keempat, tanpa konsep perbandingan. Yang kelima, mengkaji pada masa tertentu. Dan keenam, menitik beratkan pada strukturnya. Contohnya apa, anak-anak? Contoh dari sinkronik, misalnya keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Itu saja. Kemudian ada lagi contoh suasana di Jakarta pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada contoh lagi suasana pada saat
tragedi Gerakan 30 September PKI. Itu anak-anak untuk konsep sinkronik. Kemudian untuk konsep diakronik, apakah itu? Sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jadi sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Ciri-ciri terus bergerak memanjang ya dalam waktu. Naratif, dinamis, digunakan dalam ilmu sejarah. Ini juga bisa sebagai memandang sejarah dalam transformasi atau gerak sepanjang waktu. Contoh, anak-anak, sejarah Kerajaan Kutai pada abad berapa? Yaitu pada abad keempat sampai abad ke-14. Anak-anak tahu ya, kalau Kerajaan Kutai itu beragama Hindu yang akhirnya mendapat pengaruh agama Islam. Kemudian sejarah Mataram kuno abad berapa? Yaitu abad 8 sampai abad 10. Ada contoh lagi saat pemilu pertama kali diadakan tahun 1955. Itu diikuti oleh banyak partai. Kemudian ini sudah urut ya waktunya. Tahun 1942 sampai 1945 penjajahan Jepang berlangsung di Indonesia. Dan berarti mengutamakan dimensi waktu anak-anak. Hampir sama ya dengan kronologi. Ya. Waktunya meluas. Kemudian untuk konsep ruang. Kalau konsep ruang itu adalah berarti tempat terjadinya peristiwa. Dapat digambarkan untuk mengkategorikan sejarah dalam ranah lokal, daerah, nasional, wilayah, dan dunia. Baik anak-anak, sudah jelas? Mari kita lanjutkan konsep yang lain ya, yaitu konsep periodisasi berikut ini. Konsep periodisasi bahwa periodisasi adalah pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat Anda amati dalam tabel berikut. Misalnya periodisasi sejarah Indonesia menurut M.C. Reclef. Tahun 1200 Masehi, periode lahirnya zaman modern. Tahun 1630 sampai 1800, periode perjuangan merebut hegemoni. Tahun 1800 sampai 1910, periode pembentukan negara jajahan. Periode tahun 1900 sampai 1942, munculnya konsepsi Indonesia. Tahun 1942 sampai 1950, periode runtuhnya negara jajahan. Dan tahun 1550 sampai 2008, Indonesia merdeka.
Dan berikutnya ada konsep kausalitas atau sebab akibat. Anak-anak, setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Suhartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause dan sebab khusus atau direct cause. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau trigger. Jadi konsep kausalitas menurut Suhartono tadi apa? Yaitu satu, multikausal atau kemajemukan sebab, dan ada seleksi kausal. Multikausal atau kemajemukan sebab menunjukkan sebab tidak hanya tunggal, tetapi terdiri atas banyak sebab. Untuk seleksi kausal, menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama atau ultimate cause atau prima causa dari sekian banyak sebab. Nah, anak-anak, bagaimana kedudukan manusia dalam sejarah? Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Ini ya anak-anak, bahwa kedudukan manusia yaitu menjadi objek sejarah. Kedudukan manusia sebagai subjek sejarah bahwa manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Kemudian, bagaimana perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Ini ya, gambar apa ini? Yaitu ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945. Kemudian, apa yang dimaknai sebagai perubahan, yaitu menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, dan menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Bagaimana kalau dikatakan sebagai keberlanjutan dalam sejarah? Dengan ledakan bom atom di Jepang pada tahun 1945 mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Bahkan munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Kemudian anak-anak, hakikat sejarah. Bahwa sejarah sebagai peristiwa. Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Dan sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Nah, Bruno sekarang minta anak-anak menjawab soal ini ya. Soal yang pertama, kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut? Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut? Kemudian, kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Konsep waktu
menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur: perubahan, perkembangan, pengulangan, dan kesinambungan. Nah, minta tolong anak-anak soal kedua, carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut, baik perubahan, perkembangan, kesinambungan, maupun pengulangan. Ya, anak-anak, sudah jelas ya? Dan Bruno berharap materi KD 3.1 bisa menjadi bagian dari konsep berpikir kita dalam mengembangkan sejarah. Dan Bruno tunggu ya 2 soal tadi, yaitu dengan cara kalian memberikan jawabannya lewat tugas assessment di Team Office 365. Bruno tunggu ya. Dan sekali lagi terima kasih. Selamat pagi dan berkah dalam.